warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum itu, Bu Guru akan mengabsen satu-satu siswa hari ini ya. Pertama, Hasna Rahiki. Oh ya, hadir. Terus Feiza Jusnia. Oke, hadir. Mbak Salu. Iya, hadir. Mbak Alfiana hadir. Oke, semuanya alhamdulillah masuk semua ya. Hari ini kita akan mempelajari salah satu rukun iman, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, terdapat ada 4 kitab yang akan kita pelajari, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Apa persamaan dari keempat kitab ini? Ya, betul sekali, sama-sama diturunkan untuk Rasulnya. Nah, bagaimana cara membedakannya? Hari ini kita akan mempelajari agar kita semakin paham tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Oke anak-anak, kita sembari melihat PPT yang sudah Bu Guru berikan ya. Di sini rukun iman ketiga adalah kepercayaan kepada kitab Allah. Itu mencakup keyakinan teguh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan segala sesuatu kepada umat manusia melalui para utusannya. Nah, oke. Kita sekarang menuju ke 4 kitab tadi yang sudah Bu Guru bicarakan. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Yaitu bahasanya Ibrani, waktunya sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, berisi hukum-hukum syariat, 10 perintah Allah dan keyakinan untuk menyembah Allah bagi Bani Israel. Nah, jadi pada saat itu kitab Taurat ini ditujukan khusus untuk Bani Israel pada waktu itu. Nah, apa yang dimaksud 10 perintah Allah? Yang pertama itu mencakup menyembah berhala, kemudian ada larangan membunuh, larangan berzina, kemudian perintah untuk menghormati orang tua, dan perintah untuk menjaga kesucian hari Sabat. Bagi kaum Nabi Musa, Taurat adalah cahaya dan petunjuk hukum yang sangat tegas untuk mengatur tatanan sosial dan spiritual mereka. Yang kedua, ada kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan untuk Nabi Daud. Bahasanya Kipti. Waktunya sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Berisi kumpulan nyanyian pujian, doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Nah, untuk Zabur ini ditujukan untuk kaum Bani Israel juga ya. Berbeda dengan Taurat yang syarat akan hukum-hukum syariat yang kaku dan tegas, tetapi Zabur ini memiliki karakteristik yang unik. Nah, biasanya itu nyanyian pujian itu disebut mazmur. Terus habis itu juga ada pujian-pujian kepada Allah, doa, sama nasihat-nasihat penuh hikmah. Ketika Nabi Daud membaca Zabur dengan suaranya yang luar biasa merdu, dikisahkan bahwa burung-burung dan gunung-gunung pun ikut bertasbih bersama beliau. Zabur menyentuh sisi spiritual manusia dari sudut pandang cinta, pujian, dan ketundukan total kepada Sang Pencipta. Oke, kita lanjut. Di sini ada kitab Injil. Ya, kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Bahasanya yaitu Suryani. Waktunya sekitar abad ke-1 Masehi. Ini juga ditujukan oleh kaum Bani Israel yang saat itu sudah mulai dari jalur ajaran Taurat. Secara garis besar, kitab Injil hadir untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya, namun sekaligus menghapus beberapa hukum di dalam kitab Taurat yang dirasa sudah tidak sesuai.
lagi dengan perkembangan zaman atau hukum yang terlalu memberatkan manusia karena ulah para pemuka agama saat itu. Injil mengajarkan prinsip kasih sayang, kesederhanaan, juga kebersihan jiwa, dan melarang sifat materialistis. Selain itu, ada satu hal yang sangat berbeda di dalam Injil asli, yaitu kabar gembira mengenai akan datangnya seorang utusan Allah yang terakhir setelah Nabi Isa, yang disebut dengan Nabi Muhammad. Kemudian kita lanjut di kitab Al-Quran. Nah, kita sudah pada puncaknya ya. Tadi kita sudah menemukan ada kitab Taurat, Zabur, Injil, kemudian ada Al-Quran. Kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahasanya bahasa Arab yang kita ketahui sampai sekarang. Kemudian waktunya dari abad 610 sampai 632 Masehi. Kitab ini kitab suci terakhir yang bersifat universal atau untuk seluruh umat manusia dan berlaku hingga akhir zaman. Nah, kitab ini diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Tadi berbeda ya dengan 3 kitab terdahulu, sifatnya lokal. Terus hanya berlaku untuk kaum tertentu saja. Tapi untuk Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh umat manusia, lintas bangsa, lintas warna kulit, dan berlaku hingga akhir zaman nanti ya. Al-Quran ini juga sebagai musodik, yaitu membenarkan inti ajaran tauhid dari kitab-kitab terdahulu. Nah, Al-Quran ini juga berfungsi sebagai penguji, pengoreksi, dan batu ujian. Mengapa demikian? Karena seiring berjalannya waktu, kitab-kitab sebelum Al-Quran mengalami perubahan dan campur tangan manusia. Oleh karena itu, Al-Quran hadir sebagai penyempurna mutlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan langsung pada surat Al-Hijr ayat 9 bahwa dialah yang menurunkan Al-Quran dan dia pula yang akan menjaga keasliannya hingga akhir dunia. Oke, kemudian di sini di PPT juga dijelaskan Al-Quran sebagai musaddiq dan muhaimin. Apa itu musaddiq dan muhaimin? Oke, kita bahas dulu di musaddiq ya. Musaddiq itu adalah membenarkan ajaran kitab-kitab sebelum yang masih murni. Kemudian kalau yang muhaimin itu kitab suci terakhir yang bersifat universal atau untuk seluruh umat manusia dan berlaku hingga akhir zaman. Nah, apa hikmah beriman kepada kitab Allah? Yang pertama, ada kepastian hukum, memberikan standar benar dan salah yang absolut dari Tuhan. Yang kedua, ketenangan hati, menjawab pertanyaan eksistensial mengenai asal-usul dan tujuan hidup. Kemudian yang terakhir, ada sejarah berharga, mengambil pelajaran dari kisah umat terdahulu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kesimpulannya, mengimani kitab adalah bentuk ketaatan yang intelektual dan spiritual. Tanpa wahyu, manusia akan tersesat dalam rimba pemikirannya sendiri. Oke, tadi kan kita sudah sampai kesimpulan. Nah, sekarang bagaimana kita merefleksikan? Merefleksikan itu seperti memberikan sikap bahwa kita benar-benar dapat mengimani keempat kitab ini dengan benar. Terhadap apa tadi? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil, dan Al-Quran juga. Untuk Taurat, Zabur, Injil itu mengimaninya adalah dengan meyakini keberadaannya secara sejarah. Tadi kan sudah dijelaskan sedikit ya oleh Bu Guru bahwa kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu bagaimana. Nah, kita juga harus menyadari bahwa mereka itu memang ada dalam sejarah Islam. Kita harus percaya bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para nabi terdahulu yang bentuknya yang asli. Namun, kita tidak lagi mengamalkan hukum-hukum di dalamnya karena masa berlakunya sudah selesai dan ajarannya telah disempurnakan. Sedangkan untuk yang terakhir Al-Quran itu
kita beriman kepada Al-Quran ini harus bentuk iman yang aktif. Apa itu iman yang aktif? Kita wajib membacanya, mempelajari tafsirnya, memahami maknanya. Yang paling penting adalah mengaplikasikan seluruh nilai akhlak dan hukum Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang masih ada di tangan kita hari ini. Ia adalah obat bagi hati yang gundah, petunjuk bagi yang bingung, dan cahaya di kala gelap. Semoga dengan kita memahami konsep iman kepada kitab-kitab Allah ini, kita tidak hanya sekedar hafal nama-nama kitabnya saja, tetapi mampu meningkatkan kualitas hubungan, kita dengan Al-Quran sehingga kita bisa selamat dunia maupun akhirat. Oke, coba sekarang Bu Guru akan memberikan beberapa pertanyaan setelah kita mempelajari materi tersebut. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu kitab Taurat diturunkan kepada, ya benar, Nabi Musa. Terus pertanyaan yang kedua, kitab terakhir itu adalah, ya betul sekali, Al-Quran. Kemudian kitab Taurat tadi adalah kitab yang benar sekali, yang pertama. Oke, mungkin itu dulu, kita cukupkan materi pada hari ini mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih atas perhatiannya ya anak-anak. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.